Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita awali dari mengenal perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian nanti kita ke jenis perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Mari kita mengenal perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup, tumbuhan juga berkembang biak. Untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat mempertahankan kelestariannya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Jenis perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan melalui proses perkawinan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Singkatnya, perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Singkatnya, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tak kawin. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan oleh putik dan benang sari. Putik di sini sebagai sel kelamin betina dan benang sari sebagai sel kelamin jantan. Untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Jadi secara tak kawin, namun tanpa bantuan dari manusia. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada secara spora. Spora di sini contohnya ada lumut, kemudian tumbuhan paku. Ini juga termasuk ke dalam spora. Kemudian yang kedua geragi. Contohnya adalah stroberi, kemudian arbai, pegagan, semanggi, dan lain-lain. Yang ketiga, tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif di sini contohnya adalah cocor bebek, kemudian cemara, sukun, dan lain-lain. Ya. Yang keempat yaitu vegetatif alami secara umbi batang. Contohnya adalah kentang, kemudian ubi jalar, gembili, dan lain-lain. Yang kelima yaitu umbi lapis. Contohnya di sini adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung. Yang keenam, akar tinggal. Contohnya jahe, kemudian kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Serta yang terakhir yaitu dengan tunas, yaitu contohnya adalah pisang, bambu, tebu, dan lain-lain. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif buatan, ini tak kawin namun dilakukan dengan campur tangan manusia. Yang pertama ada merunduk. Di sini seperti ini ya. Kita rundukkan ke dalam tanah, kemudian nanti dia akan tumbuh akar dan menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada mencangkok, ada stek. Nah,
Yang termasuk ke dalam mencangkok ini contohnya adalah pohon mangga. Ini bisa kita cangkok. Kemudian kedondong, rambutan, sawo, dan lain-lain ini bisa kita cangkok ya. Yang merunduk tadi yaitu melati, apel, dan alamanda. Itu bisa kita gunakan cara merunduk untuk menghasilkan tanaman baru. Ada juga stek, yaitu cocor bebek, tebu, singkong, dan sirih. Itu bisa kita gunakan cara stek untuk menghasilkan tumbuhan baru. Dan juga ada dua lagi, yaitu ada enten dan okulasi ya. Enten itu menyambung ya, dan okulasi itu menempel. Demikian penjelasan dari Bapak Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat.